juga setelah sebelumnya dikunjungi oleh Prof. Rich ya, waktu itu pernah ke sini juga main, kemudian Prof. Eko, dan di sini di pagi hari ini yang sangat sejuk juga dikunjungi oleh Prof. Dani, Prof. Henry, Prof. Ade, dan juga Pak Haryadi langsung Pak dosen dengan biasa. Dan pastinya Mamoy mewakili dosen-dosen yang ada di sini bersyukur karena Prof. Henry mewakili rekan-rekan UKSW berkenan untuk sharing ilmunya yang sangat luar biasa tentang AI ya, karena itu selalu berkaitan dengan AI dan ini berkaitan dengan digitalisasi proyeknya kalian masing-masing, di sharing langsung dengan level ini. Kalau Prof. dari level dewa, ini udah super dewa ya. Dari Taiwan kan ya Prof? Ya dari Taiwan, jadi ini udah luar biasa ilmunya. So please kita langsung beri applause yang luar biasa untuk Prof. Henry. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Ya, baik. Hari ini program juga. Ya, saya coba bawakan apa yang saya bawakan sebagai narasumber profesi di Taiwan. Jadi kita coba untuk lihat sedikit. Ini slide juga beberapa ada dari gabungan dari beberapa ide dari rekan-rekan dosen dan dari rekan-rekan juga dari Prof. dan jadi sebenarnya gabungan materinya. Oke, saya coba bawakan ini saya aja. Sebenarnya saya bawa aja yang nggak enak. Oke, title-nya adalah Research and Development Using Artificial Intelligence ya. Nah, kita lihat trend dan opportunity-nya ya di Indonesia. Oke, rekan-rekan kecerdasan buatan tahu ya? Tahu ya. Jadi komputer yang bisa berpikir gitu kan. Komputer yang bisa mengerjakan pekerjaan manusia. Begitu kan? Betul ya? Sebenarnya betul nggak seperti itu? Ya, nah kita akan coba lihat ya bagaimana AI itu di dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya mengandung peluang, tetapi juga mengandung ancaman. Jadi apapun teknologinya itu adalah pedang teknologi. Ya. Nah, kita coba lihat untuk outline-nya. Untuk kali ini saya coba untuk bawakan singkat aja cepat aja. Next slide-nya. Ya, jadi kita akan coba lihat, saya akan coba trendnya apa, gitu ya. Kemudian trendnya apa, ya, peluangnya apa, tantangannya apa, dan peluangnya di Indonesia seperti apa. Ya, oke, next. Nah, kita lihat ya, paradigm shift di dalam research and development itu dari silo to integrated multidisciplinary big data. Ya, berawal dari data yang disimpan, ya, kalau kita lihat di zaman dulu, ya, dalam bentuk kertas, disimpan dalam gudang, itu ya, lemari yang sangat besar. Ya, kemudian berpindah shift digital, dan kemudian menjadi sebuah bank data yang sangat besar. Ya, kalau kita lihat, rekan-rekan kira-kira tahu nggak satu hari atau satu jam atau satu menit ya? Satu menit berapa banyak data yang dihasilkan di dunia? Ya, tahu nggak? Kira-kira ada yang coba 1 giga, 2 giga, ayo coba ada yang mau coba nggak kira-kira? Dalam 1 menit ya di dunia ini saat ini gitu ya, di udara sana gitu ya, berapa banyak data yang bertransaksi atau lalu ditransaksi? Satu TB. Satu TB. Dalam menit 1 TB. Detik. Nah, menurut data ya, dari Google itu dalam 1 menit itu kurang lebih ada 1,8 quintillion bytes. Wah. Quintillion itu pangkat 18. Ya, data yang keluaran di udara sana. Nah, dalam itu apa? Ya, penting ya. Rekan post, rekan video, YouTube, TikTok ya, sekarang
TikTok itu sangat luar biasa ya, bagaimana algoritmanya itu selalu membuat kita ketagihan scroll gitu ya, generasi untuk kita selalu men-scroll gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, maka bagaimana tuh TikTok yang luar biasa itu sehingga kita bisa, karena menurut penelitian ya rekan-rekan bahwa generasi saya tidak bilang generasi saya bilang generasi Z lah ya, itu menurut penelitian katanya itu hanya dapat fokus lebih cepat daripada ikan koki. Ya, oke, saya taruh aja ini. Ya, jadi lebih cepat daripada ikan koki. Jadi kalau bagaimana algoritmanya itu dengan sangat luar biasa dapat melakukan rekomendasi di bawah fokus ikan koki 12,5 detik. Ya, jadi sangat luar biasa. Maka big data analysis itu adalah salah satu yang sangat luar biasa. Siapa yang menguasai informasi, menguasai dunia. Who rules the information, rules the world. Nah, oke. Kita lihat ya. Nah, bagaimana perguruan tinggi itu mengatasi atau memfasilitasi hal tersebut ya. Kita ada education, ya, ada research and development, ada community service ya. Nah, ini peran dari perguruan tinggi yang kita bisa lihat bahwa bukan hanya education rekan-rekan. Jadi bagaimana rekan-rekan melakukan riset itu pun sangat akan mendukung perkembangan dari kecerdasan buatan. Nah, saya lewat saja yang ini. Ya, nah, yang unik adalah bahwa di Indonesia, ini menurut Prof. Zainal, saya ambilkan dari Prof. Zainal, di Indonesia itu kalau kita lihat ya bahwa industri revolusi 1 sampai 4 itu masih ada. Ya, berbeda dengan kalau saya lihat ya berbeda dengan di luar. Nah, kalau di Taiwan HP 3G itu sudah nggak ada gunanya. Ya, 3G itu sudah ada gunanya. Ya, sudah mati. Jadi minimal mereka 4G. Ya, Taiwan sekarang masuk di 5G, Cina sudah mau masuk di 6G ya. Jadi bayangkan kita masih ada industri revolusi 1 ya, yang masih industri padat karya. Nah, kalau kita ingin lari, ya lari. Bagaimana kecerdasan buatan itu akan mengganti teknologi revolusi industri ini dari computer base menjadi sebuah cyber physical system ya, metaverse, ya virtual reality, augmented reality. Ya, bagaimana mereka membangun yang namanya pervasive system, di mana kalau kita lihat sekarang saat ini ya bagaimana metaverse itu sangat luar biasa gitu ya. Kemudian virtual reality, AR sangat luar biasa, augmented reality. Nah, bagaimana kita gitu ya, lokalnya kita ya di Indonesia, karena kita ada dari IR 1 sampai IR 4 gitu. Dari 1 sampai IR 4. Ya, nah, kalau kita lihat maka pergeseran AI itu mengandung tantangan. Mengandung ancaman. Ya, bagaimana nanti industri-industri padat karya kalau dia bergeser ke dalam sebuah teknologi transformasi digital gitu ya, menjadi semua dikerjakan oleh kecerdasan buatan, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang akan digeser. Ya, contoh komputer sekarang sudah dapat melakukan generate sebuah model sendiri. Contohnya adalah misalkan kita punya sebuah karya seni, bisa nggak komputer melakukan generate seperti itu? Sudah. Ya, kalau kita punya lukisan, ya kita kasih ke komputer. Kalau Van Gogh melukis, kira-kira seperti apa? Van Gogh sudah nggak ada ya. Kalau Van Gogh melukis seperti apa? Kalau Leonardo da Vinci melukis akan seperti apa? Gitu ya. Leonardo da Vinci ya. Akan seperti apa? Itu bisa. Ya, nah, maka dari itu kalau kita lihat, maka manufacturing itu akan didasarkan pada computer base. Ya, ini di Dubai sudah mulai pada autonomous driver ya. Jadi sudah ada taksi-taksi yang sudah tidak ada pengendaranya ya. Akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Mampukah Indonesia mengejar ketertinggalan? Itu pertanyaan besar. Nah, apakah AI itu akan menjadi peluang atau menjadi ancaman? Itu bedanya hanya sedikit. Kalau kita bisa memanfaatkan, itu akan menjadi peluang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, itu akan menjadi.
Jadi antara ancaman dan peluang itu hanya berbeda di mana kita sanggup atau tidak. Oke. Nah, bagaimana kita membangun ekosistem ya itu pasti dari riset ya, dari penelitian. Jadi penelitian rekan-rekan itu akan baik jika diwadahi oleh 3 bidang ini. Jadi dari industri, university, society, dan lebih. Nah, kita lihat dari sisi industri ya. Industri di Indonesia ini yang sangat berbeda dengan di luar di Taiwan atau di South Korea yang saya pernah kunjungi, itu adalah gapnya yang cukup besar. Ya, jadi kecenderungannya adalah industri memiliki R&D sendiri, sedangkan universitas dituntut untuk menjadi industri. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya, bagaimana kita anak-anak muda yang dituntut untuk menjadi seperti industri. Padahal kalau kita riset, sesuatu yang kita riset itu belum tentu akan goals, ya belum tentu akan berhasil, belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Nah, itu permasalahannya di university dari kita di Indonesia adalah kita dituntut untuk menjual produk, ya menghasilkan suatu karya untuk dijual. Ya, sedangkan terjadi kebalikannya dengan industri. Industri malah memiliki suatu R&D yang mungkin mereka akan value di sana. Nah, itu yang berbeda. Nah, kalau di universitas di Taiwan yang saya kunjungi ya, industrinya itu menaruh labnya di perguruan tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat di bawah itu adalah alam industri di sana. Nah, bagaimana mereka melakukan hal itu sehingga gap itu akan semakin lama semakin tertutup, ya tidak terlalu jauh. Nah, kalau sudah sampai di sana, maka apapun yang dihasilkan oleh universitas dibuang. Ya, jadi uang. Nggak perlu lagi kita memikirkan pasarnya, karena industri yang mempunyai pasar. Nah, kalau kita yang memikirkan bagaimana menjualnya, sulit nggak? Sulit ya? Sulit nggak? Pernah nggak merasakan bagaimana menjual sebuah PowerPoint ke orang lain? Ya, nah, tapi it's okay. Itu adalah bagaimana kita membangun R&D ekosistem ya, sehingga ekosistem itu dapat dekat dengan ketiga ini ya, tiga badan industri, society, dan universitas. Ya, dan tentu saja didukung oleh kebijakan dari government. Yang paling sulit satu lagi adalah kebijakan government di bidang kesehatan. Saya kurang tahu ya. Jadi di Indonesia ini kalau kita punya sebuah produk, kita sempat punya sebuah produk ini dan sebuah produk untuk kita merekam yang namanya global. Itu adalah di rumah kita ada namanya EEG, electroencephalography. Kalau kita punya riset di bidang itu, kita nggak akan bisa jual itu riset sampai mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Nah, hal ini sangat berbeda dengan yang di luar ya. Jadi kalau kita punya riset tentang kesehatan itu kita sangat mudah untuk diadopsi. Oke. Nah, bagaimana kita memandang riset gitu ya? Jadi pada saat menurut gambar ini, gitu ya, ini saya ambilkan dari materi Photoshop. Gitu ya. Jadi kalau kita tutup matanya, kita melihat sebuah gajah. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada yang pegang ekornya itu bukan ekor gajah, dia melihat itu sebagai tali gitu ya. Nah, itu badannya sebagai bata dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang sering kita salah kaprah gitu ya. Bahwa pada saat kita melakukan riset itu harusnya kita melakukannya secara utuh gitu ya, tidak berdasarkan satu part yang ingin kita dalami saja. Ya, jadi misalnya contoh, kalau kita ingin melakukan riset tentang kecerdasan buatan di bidang seni gitu ya, ukir-ukiran. Nah, kalau kita lihat seperti itu, pada saat kita meneliti apakah mesin atau AI itu dapat menggantikan peran manusia di sana, bisa ya. Nah, apa yang missing? Rekan-rekan tahu nggak? Kalau mesin melakukan sesuatu, apa yang missing?
Apa yang missing dari kalau mesin melakukan sesuatu? Apa? Apa sih yang hilang kalau mesin melakukan sesuatu? What makes human a human? Ya, rasa ya. Empati. Ya, kalau mesin melakukan sesuatu pada saat dia mendeteksi ini adalah part, ini adalah tali, ya sudah, dia tidak akan tahu secara keseluruhan. Ya, padahal pada saat mesin menggantikan suatu pekerjaan, dia akan melakukan pekerjaan. Ya, ya. Jadi nanti kita akan lihat ya di belakang. Oke, bagaimana kita melakukan riset. Nah, kalau kita melakukan riset secara terpisah seperti tadi gitu ya. Nah, maka kita akan ada yang namanya lack of coherency, lack of relevance, dan lack of sustainability. Ya. Nah, saya nggak banyak di sini ya, karena saya oke, nah ini SDG ya, ini 14 SDG dari 17 SDG dari pemerintah ya, mungkin saya lewat. Ya, nah yang penting kita salah satu ya. Ya, artificial intelligence. Ya, terus kemudian ada blockchain, ini saat ini sedang populer ya, bagaimana melakukan ini, saya nggak masuk ke sana. Internet of Things, 3D printing, robotic, augmented reality, dan virtual reality. Saya masuk di beberapa bidang. 3D printing, ya. Teknologi 3D printing saat ini itu sudah sangat luar biasa. Kemarin kita sempat webinar juga dengan seorang profesor di Taiwan, mereka sudah sekarang melakukan cetak model biji itu dengan 3D printing. Ya, yang harusnya dikerjakan dua minggu menjadi 2 jam. Ya, teknologi akan mengakselerasi. Ya, berarti di satu sisi itu akan menjadi pedang bermata dua. Yang pertama adalah dikerjakan oleh mesin, yang kedua adalah tukang biji lama-lama tambah berkurang. Tukang yang model biji cetakan biji itu sekarang sudah dibikin oleh 3D printing. Ya. Nah, kemudian kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena ada AI yang mendukung, ya, ada mekatronik yang mendukung, sehingga semuanya itu dimungkinkan. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka kalau kita bisa melakukan integrasi dari AI kepada bidang-bidang yang lain, maka itu akan menjadi sebuah senjata yang sangat luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, what AI can do ya, apa yang dapat AI lakukan. Nah, kalau kita lihat dari industrinya ini, gitu ya, industri teknologi 4.0, kalau kita lihat ya, maka yang pertama adalah dia melakukan konektivitas, ya, data dan memerlukan yang namanya computational power. Ya, saat ini Google sudah menemukan superkomputer itu yang kalau kita lihat kuantum gitu ya, quantum computing itu ya, itu dapat mencari password kita, PIN kita itu ya, hanya dalam waktu mungkin 5 menit. Ya, komputasional yang biasanya dilakukan butuh waktu selama berjuta tahun itu dapat diselesaikan dalam waktu mungkin 20 jam. Bayangkan ya, sangat luar biasa sekali ya. Quantum computing itu dapat menyelesaikan segala macam perhitungan dengan sangat cepat. Nah, hal-hal yang dulu tidak mungkin itu sekarang menjadi mungkin. Ya. Nah, kalau kita lihat sebuah karya seni, misalnya batik saya ini gitu ya. Batik saya ini itu kan digambar. Gambar ini adalah apa sih? Pattern, pola ya. Nah, kemudian perpaduan warna. Bisa nggak komputer meniru ini? Bisa. Komputer diberikan sekian banyak data batik, ya, dia akan bisa mengenerate. Saya minta tolong komputer generatkan batik Papua, dia akan generatkan. Ya. Generatkan batik mana Solo. Karena apa? Karena dia akan menghitung computational power yang tidak mungkin itu akan dimungkinkan. Ya, terus kemudian adalah dapat melakukan analisis dan intelijen. Ya, jadi memiliki kemampuan untuk melakukan analisis.
Ya. Nah, kemudian human machine interaction. Sekarang semakin lama mesin sudah semakin dekat. Kemarin saya sempat eh, apa ya? Kalau rekan-rekan sering nonton Tech Talk gitu ya, atau yang apa Tech Talk ya, itu sekarang manusia sudah bisa menggerakkan jari ini dengan mesin gitu ya. Jadi ada seorang peneliti, dia hanya memiliki tangannya, mohon maaf ya, jadi jarinya 40 hilang. Sekarang sudah bisa menggenggam mesin yang menggenggam. Ya, jadi sudah semakin dekat. Ya, embedded sistemnya sudah semakin dekat. Ya. Nah, kemudian advanced engineering, ya ini tadi ya, jadi 3D printing itu ya, jadi sudah teknologinya sudah semakin luar biasa. Jadi sekarang kalau kita lihat bahwa perkembangan AI gitu ya, dalam bidang industri teknologi 4 sudah sangat dekat sekali dengan kehidupan manusia. Ya, apa yang dilakukan oleh AI ya, jadi dia membantu kita menghitung data yang sangat besar dari berbagai macam data source yang ada. Ya, kemudian multidimensional, temporal dan spasial. Ya, mau itu data teks, mau itu data image, mau itu data suara, ya semua bisa. Nah, saya punya proyek satu dengan Taiwan kemarin namanya I Remember. Ya, I Remember ya. Ya, kita apa tiru-tiru Apple sedikit gitu ya, pakai di depannya ya. I Remember. Ya. Jadi proyek itu apa sih? Ya. Proyek itu adalah untuk menghidupkan kembali orang yang mati dalam bentuk virtual. Ya, dalam bentuk virtual. Jadi bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak bagaimana caranya? Metaverse ya, metaverse. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan mesin? Yang dilakukan mesin tahu nggak? Kita punya videonya, misal videonya. Ya, dalam video itu kan ada suaranya, ada wajah. Wajah oke, karena lihat di desain, buat render oke ya. Jadi, nah suaranya bagaimana? Ya di training juga. Suaranya di training juga. Nah, suara itu dalam bentuk apa sih? Frekuensi betul. Wah. Jadi kita punya frekuensi suara. Jadi suara saya punya frekuensi. Bisa dipelajari, bisa. Pelajari, masih mempelajari suara saya, gitu kan? Nah, setelah itu suara itu masuk ke dalam komputer, sudah dipelajari ya, sudah punya polanya, patternnya, wajahnya juga sudah punya patternnya. Yang kurang adalah kecerdasan buatan. Ya. Dan buatannya gampang, ya. Gampang nggak? Ya, tanya sendiri. Ya, nah. Maksudnya eh, pada saat project itu adalah pada saat kita berbicara, ya. Jadi berbicara dengan mesin menggunakan data pakainya training. Nah, AI-nya harus menjawab apa? Ya, jadi balik text to speech. Nah, begitu text to speech, speech-nya itu diambil dari data yang frekuensi yang sudah di training oleh komputer. So, seperti kita bercakap-cakap lagi dengan orang yang sudah semu ya, ini kan semu kan. Ya. Nah, saat ini ya itu masih dalam tahap development ya. Karena satu hal adalah warna suara itu sangat kompleks sekali ya, dan bahasa itu kompleks sekali. Bahasa Indonesia itu tidak bernada ya. Bahasa Inggris tidak bernada, bahasa Jepang tidak bernada. Ya, yang bernada itu bahasa Mandarin itu bernada, ya beberapa bahasa dunia itu bernada. Ya, itu kompleks sekali. Ya, nah di situ AI membantu kita menghitung suara kita, menghitung emosinya, itu dihitung. Ya, contoh misalnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan bercakap-cakap ini ya dengan AI kita ya misalnya, ya. Kalau dia data gitu ya tanpa emosi, senang nggak?
senang kan, emosinya pun begitu. Jadi kalau misalnya pada saat dia sedih, bagaimana ya kita belum bisa rilis dalam bentuk apa namanya, apa ya, bisa dijual gitu. Tapi nggak tahu lagi kalau besok bisa dijual ya, lumayan. Ya, nah kemudian AI can learn dan otomatisasi semua proses secara cepat ya, dibandingkan dengan pekerjaan manusia. Ya. Artificial intelligence membantu kita untuk identify, mengcluster, memprediksi, mengelompokkan secara sistematis. Ya, ini apa yang bisa AI lakukan dalam kehidupan kita. Ya, nah, bagaimana AI itu bekerja seperti human, seperti manusia berpikir ya, karena ada beberapa pendukungnya. Nah, kalau kita lihat ada dari decision making, bagaimana AI itu dapat melakukan inferensi, menarik kesimpulan. Ya. Kemudian bagaimana? Ya. Jadi tadi tentang AI untuk orang yang sendiri ya kan, apakah itu penting atau tidak? Ya. Sesungguhnya seperti luar biasa penting menurut saya. Kalau luar biasa penting berarti orang harus bayar berapapun harganya, ya. Karena orang itu sangat rentan terhadap kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Bisa saja kehilangan orang tua yang memang sudah tua, terus pada akhirnya memang meninggal gitu ya. Habis itu masa kehilangan. Tapi kalau kita balik titik, kalau misalnya kita ada anak yang kenapa gitu ya, terus lebih kehilangan anak itu bisa lebih berdampak psikologis yang jauh lebih luar biasa. Dampak psikologis artinya orang nekat. Berapa pun juga bayar kalau anak itu baik-baik gitu ya. Tapi justru karena itu semua di tangan Tuhan, anak itu harus semakin banyak, ya kan? Tapi kita bisa balik dengan AI, gitu ya. Teknologi sedemikian maju, berarti mereka itu cara berpikir, ya, cara bergerak dan sebagainya yang tadinya dibentuk di metaverse, tapi juga bisa dibentuk dari teori. Ya kan, berarti itu akhirnya dalam bentuk robot yang nanti ada skill gerakan dan sebagainya yang tetap menyerupai anak tersebut atau orang tua tersebut. Kemudian bahkan teknologi AI sekarang ini ibaratnya melalui neuroscience dan sebagainya itu dia berusaha mendownload ya apa memori yang ada di dalam orang tersebut. Ya, sehingga orang itu juga di samping program orang robot itu atau metaverse itu juga di samping gerak-geriknya mirip dengan orang tersebut, tapi juga cara berpikir dan memori itu. Jadi dia bisa ingat bahwa dengan ibunya seperti apa dan bapaknya seperti apa. Ya. Nah itu imajinasi kita bisa sampai sejauh itu yang sebenarnya achievable gitu ya, dari adanya AI yang sekarang ada itu semuanya achievable. Jadi kita berasa bahwa sudah masuk ke dalam dunia yang dahsyat. Kalau kita mau sebut menyenangkan ya, kalau kita mau sebut sangat fantastis mengumpulkan ya juga gitu loh. Jadi itu luar biasa. Oke, kita ada generasi yang berbeda antara mahasiswa dan kita yang lebih tua gitu ya. Jadi perlu yang bisa ya, memang terima kasih Prof. Gunung ya. Jadi memang benar ya, benar dikatakan. Tapi memang kalau kita lihat ya, perkembangan komputasi dengan dukungan hardware itu jauh lebih kencang dari komputasional. Makanya saat ini yang paling apa ya, visible untuk diterapkan itu memang di metaverse. Tapi kalau menutup kemungkinan ya, bagaimana kalau teknologi mekatroniknya nanti mengikuti? Ya mungkin kita bisa lihat film Astro Boy gitu ya, yang itu kan adalah science fiction ya, yang mungkin akan ke sana. Ya kita bonus ya, siapa tahu ya, bagaimana layar sentuh sekarang sangat luar biasa ya. Padahal kalau saya dulu kecil saya nonton Doraemon, mereka punya imajinasi gitu ya, bahwa mereka mengeluarkan tablet gitu ya, keluar gitu ya, keluar barangnya ya. Nah tadi sekarang sudah
available. Sudah dimungkinkan. Ya, siapa tahu Astroboy di mungkin 10 atau 100 tahun ke depan hal itu akan dimungkinkan. Ya, kan merupakan teknologi. Ya, nah makanya mekatronik itu sekarang menjadi salah satu sebenarnya apa ya, kalau di luar sana, kalau yang di teknologi sana sesuatu yang seksi sekarang. Bagaimana kita mengendalikan robot hardware dari sebuah komputer. Ya, kita sekarang sudah sangat luar biasa. Kita punya beberapa proyek juga untuk melakukan bordir. Ya, tahu bordir ya? Bordir logo, logo ya. Ya, itu tinggal foto aja mesin-mesin sudah selesai. Ya, dia punya alat. Ya. Ya, kita nggak akan bisa saingan kalau ada tadi. Oke, saya masuk yang ini ya. Capturing the big data phenomenon, yes. Your real and cyber world digital footprints are everywhere. Ya, kita tahu bahwa kalau kita lihat, kita punya segala macam sensor di dunia, sangat banyak sensor. Nah, sensor ini itu adalah sumber anak kami, sensor macam-macam. Ya, bahkan kita lari keliling itu kan mau ditunjukkan di sosial media ya, kita sedang lari berapa kilo dan segala macam. Nah, sensor-sensor ini itulah yang menggerakkan big data fenomena itu. Dia yang menghasilkan data itu. Nah, sehingga kalau hal ini sudah terjadi, maka positifnya adalah semua gerak-gerik kita kalau diperlukan dapat di tracking. Ya, contoh, kalau di Taiwan sana itu negara nomor 2 dengan birth rate terlambat di dunia di bawah Jepang. Jepang nomor 1, Taiwan nomor 2. Ya. Nah, akibatnya apa? Negara menjadi tua. Ya, negara menjadi tua. Maksudnya generasi mudanya nggak ada, kurang. Negara menjadi tua. Lalu apa kendala orang tua? Bukan malas. Kendalanya adalah sakit. Ya, pasti. Ya, kebanggaannya kan tinggal sakit. Nah, karena mereka itu biasanya anaknya satu atau bahkan tidak punya anak. Kendalanya dari pihak government adalah surveillance. Bagaimana kita bisa mengontrol orang tua itu supaya, mohon maaf, tidak meninggal sendirian di luar. Culture kita dengan culture luar sangat berbeda. Ya. Di sana setiap apartemen itu kan satu gitu ya. Biasanya tinggalnya sendiri-sendiri. Tetangga nggak kenal. Ya, kalau kita kan, wah kita kan ya kepo. Nah, kalau mereka nggak kenal, tetangga siapa nggak tahu loh. Nah, kadang biasa di sana banyak orang tua sakit. Nah, kalau mereka meninggal itu akan tinggal sendirian di apartemen kota yang gitu. Maksudnya apa ya? Tahu lah, gitu ya. Jadi menjadi kasus. Nah, mereka sebarkan sensor di mana-mana. Ya, ada sensor jatuh, ada yang itu terkoneksi ke macam-macam. Jadi sebelum orang tuanya itu jatuh, ya bahkan mungkin sebelum sakit itu mungkin pihak rumah sakit sudah tahu. Langsung kirim ambulans, bisa. Nah, karena adanya sensor itu, maka kita punya footprint itu ada di mana-mana. Jejak digital kita ada di mana-mana. Ya, jejak digital ini menjadi harta. Ya, jadi kenapa Google bisa kasih kita gratisan gitu ya, Maps apa segala macam ya, karena mereka punya harta karunnya yang bisa dijual. Coba intermezzo dikit ya, Putri, ya, kamu punya sensor nggak? Nah, sensor kamu apa? Hah? Enggak, cellphone manusia ini pada sendirinya itu memiliki sensor. Ya, ayo siapa yang coba? Kamu coba. Stephen. Ya, ya coba. Sensor kesehatan, pendengaran, Ya, jadi pandai lah. Ya,
kalau manusia apa Pantai Indah itu nggak bisa berbicara ya. Kalau Pantai Indah itu semua dari manusia terisolasi ya, nggak kenal di sini gitu ya. Tapi kalau dari Pantai Indah itu kurang satu misalnya buta dengan nggak bisa melihat, berarti sensornya kurang satu. Tapi setelah itu dia berusaha untuk mengenal dunia ini dengan sensor-sensor yang lain, misalnya dengan penciuman, dengan pendengaran, gitu ya, dengan raba-raba dan sebagainya gitu ya. Tapi ada orang yang lebih cacat gitu, jadi artinya udah buta nggak bisa dengar juga lagi. Ya itu kita mau interaksi dengan orang itu udah jauh lebih kita karena sensor dia itu udah lebih berkurang gitu ya. Jadi akhirnya dia cuma bisa cium-cium dan raba-raba gitu, nggak bisa dengar, nggak bisa melihat gitu. Ya, jadi dari situ kamu bisa tahu bahwa betapa pentingnya yang namanya sensor. Ya, tanpa sensor kamu orang yang nggak ada gunanya walaupun apa, ya itu nggak ada gunanya. Nah itu hal yang penting untuk kalian ketahui. Tapi orang sebut bahwa kita itu ada pantai, berarti pantai itu berarti 5 ya. Dan orang selalu sebut yang kata indah keenam itu gitu yang katanya pakai feeling gitu gitu ya. Jadi kalau kita lagi mau mengukur sebuah ketulusan itu gimana? Kalau misalnya ada seorang cowok deketin kamu gitu, deketin cinta kan, ya deketin cinta gitu. Kamu itu nggak bisa pakai pantai indah kamu mesti pakai indah tentang Enggak kan, enggak. apa ini cowok tinggi apa enggak dan sebagainya gitu ya. Nah kalau kita sudah mengerti tentang hal-hal itu dan sudah ngerti betul sensor dari sisi basicnya ya, kita bisa ngerti bahwa sensor di dunia kita itu seperti apa. Ya, pada saat kita lagi ada sensor apa vision ya, vision sensor ya, itu berarti kita punya penglihatan sebenarnya. Kalau kita lagi ada semacam apa tuh reseptor ya gitu ya, mic atau gimana gitu, bukan mic, di reseptor gitu ya. Nah itu lagi kayak seperti install pendengaran untuk si komputer. Nanti komputer juga bisa ngerasa kayak seperti ngeraba-raba dan sebagainya. Sampai ujung-ujungnya komputer itu ada indera keenamnya. Dia itu bisa berusaha ngerti bahwa ini sesuatu yang bisa diraba oleh sensor keenam. Itu masuk sih Pak ya. Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi, ya, jadi rekan-rekan bisa bayangkan ya betapa pentingnya sensor-sensor ini. Nah, kalau sudah tahu sensor-sensor kayak ini, gitu ya. Jadi mungkin kalau besok ada yang nembak, gitu ya, googling dulu, masukkan, tahu ya, behaviornya gimana keluar, gitu. Ya, ini mungkin rekan-rekan tahu ya, Bang lakukan itu. Ya, jadi sebelum rekan-rekan ajukan kredit di bank, gitu ya, bank sudah tahu ini sudah harus di-reject atau tidak. Ya, jadi data kalian itu diambil dari sosial media dan segala macam, bank bisa melakukan behavior. Nah, itu yang sangat luar biasa ya. Nah, apakah dikasih gitu ya? Kadang dikasih sama bank, banknya nakalan juga, gitu ya. Karena bunganya akan besar. Ya. Kalian berisiko, ya kasih kalian tidak juga. Tapi risiko besar. Pinjol kan luar biasa. Ya. Jadi yang kita dengar negara Cina udah hebat itu ya. Sehingga kalau kamu itu melakukan kejahatannya sederhana, nggak usah berhubungan dengan apa-apa. Ya, asal buang ludah gitu ya. Ya sebenarnya kamu bilang ya dia punya kamera itu udah sampai di mana-mana, berarti di sensor udah sampai di mana-mana. Kalau ada apa toko orang kan di satu kilo kan langsung kan ya. Jadi kalau kamu tersangka itu sampai sampai apa buang buang kotoran aja udah ada, orang tuh gitu juga nggak ada. Terus WC juga bersihnya bukan main ya, dia itu udah kayak gitu ya. Dan kita kayak seperti ketinggalan jauh tentang Tuhan, tapi apakah kita akan lebih ketinggalan? Nah itu yang lebih lebih harus kita pikirin ya. Jadi yang kita harus pikirin begini, kalau kejahatan terjadi dan kamu ditangkap dalam 15 menit ya, itu karena itu adalah kejahatan itu telah terjadi ya. Bagaimana sekarang kekuatan AI adalah sebelum kejahatan itu terjadi kamu langsung tahu bahwa itu akan terjadi
Ya, jadi kayak seperti kalau orang lagi mau mencuri, itu ada mukanya begitunya ada, gitu nggak udah. Belum dilakukan, belum lakukan ya. Udah ini tak. Jadi kita itu ingin membangun negara, ya, yang bisa membangun negara di Indonesia 2025 itu adalah kalian, gitu ya. Kita itu mau membangun negara supaya boro-boro kejahatan terjadi, ya, kejahatan yang belum terjadi itu tidak usah kita nggak bisa jadi negara Indonesia itu jawabannya ada. Oh tidak, oke, Ya, terima kasih. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Jadi sudah banyak ya yang ini yang berikutnya, ini yang bahaya juga, ini ancaman buat kita. Automaton kreatif industri di sini generatif AI. Ya, ini penelitian sudah dilakukan ya. Jadi ini ada batik, ini ada batik, ini ada batik, ini batik hasilnya. Ya, jadi ini base-nya batik ini dengan batik ini dikombin hasilnya ini. Nah, lihat ya, kubu-kubu, base-nya ini, warna ini, hasilnya ini. Kubu-kubunya di sini. Ya, kita bikin. Ya, ini kita lakukan. Ya, jadi bagaimana kreatif kendali sekarang di otomatis. Apa yang terjadi? Kreatif kendali mati. Ya, kalian kalau punya sebuah baju batik manusia itu mungkin dulu waktu mungkin sekitar sekian hari. Pasti ya, tinggal cetak aja. Ya, desain. Ya, ini juga yang akan terjadi pada ukir-ukiran. Ya, di sana sudah ada gitu ya, bikin gagangnya ukir-ukiran gitu ya. Itu pakai mesin cepat sekali. Ya, jadi bagaimana automated kreatif industri bagi kita perusahaannya ya, itu peluangnya. Bagi sebagian orang itu ancaman. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Ya, adalah kalau kita sanggup maka kita akan jadi peluang. Kalau tidak sanggup kita akan jadi binasa. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian ini blockchain-nya ya, supply chain, algoritma, ya, ini banyak ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Ya, saya tidak akan banyak. Ini ya, ini untuk menangani bidang kesehatan ya, statik ya, bagaimana kita membuat pattern pola dan sebagainya. Ya, banyak sekali bidang-bidang yang sekarang sudah di-handle oleh AI. Jadi sebenarnya ini juga perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, terakhir ya, mungkin beberapa yang terakhir ya. Ini saya ambilkan ya bagaimana microplan ya sekarang. Rekan-rekan, microservices saat ini sangat berkembang dengan sangat luar biasa ya. Model pembayaran mikro. Ya. Nah, model pembayaran mikro itu terdapat di dalam parsial, ya, parsial dari sebuah model yang besar. Jadi sudah nggak zamannya lagi sekarang pembayaran dilakukan karena begini, microservices membuat penjualan menjadi lebih mudah. Contohnya begini, kalau rekan-rekan menjual barang utuh ya, ini sebuah pulpen, ya, jual barang itu sulit ya, sulit kan? Nah, sekarang kalian kasih dulu pakai, ya, buat sesuatu model misalnya untuk menulis sesuatu. Nah, mereka membuatkan file di sini. Nah, di dalam file yang itu memerlukan model ini. Oh, udah mau beli kan? Jadinya nggak. Ya. Kalau kalian jual sesuatu, kendalinya beda ya. Tetapi kalau kalian menjual bagian dari sesuatu yang harus dipakai, itu menjadi keharusan. Itu berkembang dengan sangat luar biasa. Bagaimana microservice ini dikembangkan, itu bisa dengan teknologi blockchain nanti, bagian dari platform, ya, bisa menjadi bagian dari kecerdasan buatannya dari segi keuangan.
Contoh jual game. Ya, AI-nya dijual bisa. Ya, itu hanya contoh. Ya, jadi kalau kalian hanya jual sebuah produk itu akan sulit. Tapi kalau kalian menjual produk yang merupakan bagian dari suatu sistem, ya, itu akan jadi besar. Jadi kalian tinggal jual. Kan tidak. Ya, itu proses bisnis. Ya, hal ini terjadi di game. Ya, suka main game? Ya, Free Fire, Free Fire. Oh enggak, sudah dulu ya, sudah dulu. PUBG, PUBG. Ya, PUBG. Oh, Fortnite sekarang saya nggak main. Nah, di dalamnya punya microservice ya. Apa yang kalian beli? Ya, apa yang kalian beli? Apa yang kalian beli? Ya, apa? Gitu kan? Nah, sekarang saya tanya begini. Saya tanya begini. Ya, saya tanya begini. Kalau kalian jualan skinnya saja, laku nggak? Nah, kalian bisa di luar begini. Kalian jualan skinnya saja. Nggak laku kan? Nggak laku ya? Kenapa nggak laku? Buat apa? Nah, tetapi kalau kalian sudah dapat di dalamnya, kalian beli kan? Jadinya bisa apa? Menurut saya bisa dipakai di dalam buat itu berkembang sekarang. UMKM, bayangkan ya. Jadi kalau kalian UMKM seperti ini, ya kalau kalian punya sebuah platform yang lebih besar dan kalian bisa membuat sesuatu yang menjadi keharusan, ya, senjata untuk menggunakan power dan segala macam, membuat menarik kan, ya itu menjadi keharusan. Nah, rekan-rekan akan mempunyai peluang yang lebih besar. Ya, ini microplan. Jadi seperti itu ya. Saya rasa kurang lebih seperti itu ya. Saya konklusi supaya waktu enggak, ini kita bisa naik ke ya. Nah, aplikasi OpenAI di dalam berbagai kehidupan manusia itu membuka signifikan job opportunities. Ya. Kalian bisa mengganti bisnis paradigma. Ya, ada satu yang unik ya. Kalau mau game Dota, wah tua kayak saya. Game Dota ya. Yang populer sekarang Dota atau apa? Dota. Sudah mati. Ya, Dota lebih populer. Ya. Padahal base-nya. Why? Community. Ya, satu community. Dua. Karena dalam Dota jualannya microservice. Kalau Warcraft jualannya gelondongan. Ya, bisnis paradigma. Kenapa populer Dota dari Warcraft? Sama gamenya kan? Bahkan Dota itu digenerate dari Warcraft. Ya, berarti kelevelan. Ya, berarti bagaimana kita mensisipkan bisnis paradigma. Nah, kemudian educational paradigma, ya, service paradigma, changing ya dari physical menjadi digital service. Ya. Kemudian future trendnya semakin banyak yang akan dilakukan oleh AI. Ya, tetapi ya kita tetap ya jobs that still require human judgment will be increasingly. Jadi bagaimana kita menjadi judgment. Jadi kalau kalian hanya kerja yang basic standar, kerja kasar, kalian akan dibilas. Tapi kalau kalian menjadi judgment, ya itu akan mendatangkan peluang. Oke, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bicara mengenai game belum tahu. Karena saya lebih masuk juga dilihat cuman saya malu mau bilang main game apa. Ya pasti dikatai tidak mudah. Ya, ini udah kan yang saya main terus
transformation dari teacher centered menjadi student centered atau self learner. Itu apa tuh? Apa tuh? Ya, ya teacher centered lebih ke arah teacher maunya begini, kamu semua mesti ikutin. Ya, udah ada paket itu ya. Kalau ini paket dijalankan dengan sebaik-baiknya, ya kamu menguasai ini gitu. Itu masih lebih teacher centered gitu ya. Kalau student centered lebih ke arah yang ini lebih beda gitu. Mungkin maunya apa, mungkin maunya itu beda. Tapi kalau dari teacher centered ya mau putri kayak mau Novi kayak pokoknya itu yang harus dipelajari. Ayo kok. Ya kan, ya. Jadi bagaimana kita itu edukasi itu bisa bergerak dari teacher center menjadi student center. Ya, dari di sini nih anak-anak di sini nih kita lagi mau kuat-kuatnya nge-push ke arah student center. Ya, saya itu mau menjadi seorang yang pandai jualan, tapi juga pandai AI-nya. Tapi aku juga mau pandai gambar gambar. Ya, cuma bilang begitu. Aku bilang, wah beda. Ya, saya itu mau jadi seorang yang jago dandan, ya, jago nari, ya. Tapi juga mau bisa bisnis. Kan ini bisnis digital, itu bisa bisnis. Aku beda banget gitu. Nanti sebagai teacher, yang ini mau ini, yang ini mau apa? Jadi teacher itu biasanya udah besar kan, pokoknya materi saya ini kamu mau lulus ya materi saya ini, nah itu 3 semester ya betul ya betul ya. Namun itu susah dicapai. Coba saya juga ingin tutup ini dengan coba. Oke, ini kita jalankan beberapa hari lalu sebelum teman-teman dari KFC datang. Ya ini yang dari India nih ya. Di sini ada tagline di sini ya. Threatened by AI or embrace AI. Ya, the choice is yours. Oke, threatened by AI berarti kita itu terancam oleh AI. Kita itu paling sebel sama AI. Gara-gara AI saya itu kehilangan pekerjaan, saya itu nggak bisa ini, nggak bisa itu dan sebagainya. Jadi saya itu mau demo AI gitu ya. Tapi AI itu bukan manusia yang lagi demoin gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa AI itu di belakangnya adalah manusia juga yang pakai. Ya, jadi pada saat kamu lagi dikalahkan oleh orang lain itu adalah kalau kita spesifik ya adalah orang lain yang menggunakan AI. Jadi kalau kita itu di zaman sekarang itu berasa terancam oleh AI ya itu kayaknya salah besar. Habis itu kamu akan sedih kayak seperti ini bukan dunia ya kamu ingin meninggalkan dunia ini seperti itu. Jadi salah satu cara atau satu-satunya cara adalah kamu harus bisa memeluk AI ya, embrace AI ya. Jadi kita itu mesti jadi orang yang lebih pandai memakai AI daripada orang lain gitu supaya kita itu bisa lebih kompetitif dan lebih bersaing di dunia ini gitu loh ya. Jadi itu pilihan kamu ya. Kalau saya mengajarkan agar kalian itu tidak terancam oleh AI tapi bisa memeluk AI, embrace AI. Oke, kita beri tepuk tangan yang sangat baik. Terus kita ada kuis lah, dan lanjut. Kita dulu ya, kuis ya. Ada yang mau bertanya mungkin ya? Oh, banyak yang nanya. Siapa yang bertanya? Ya, tapi sebelumnya kita itu ambil motor. Ini adalah produk UMKM mahasiswa yang ada di sini ya. Apa kita produksi air yang cair gitu ya, udah bepom, udah halal dan sebagainya gitu ya. Yang tagline kita adalah habis. Jadi biasanya kalau saya di depan anak-anak ini apa berhenti gitu, tenang gitu ya. Jadi saya mesti mikir dulu sebelum lalu itu sebelum saya jawabnya berjalan kan di saya juga lihat dulu. Coba dia mau nanya. Ini iklan dengan luar biasa ya. Bayaran buat ya, cair ya. Oke, tadi
Prof Hendy, meminum cair semakin pede habis. Ini dari tadi nggak pegel ya, Mas? Kayaknya banyak banget yang mau tanya-tanya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Kita tunjukin hadiah itu. Oh iya. Ini jadi lebih rebutan. Tuh, ada yang gede. Ya, ada juga lagi yang tadi. Iya. Iya. Nah, itu meja nanti yang- dari yang- Prof Dani sama atau Ini juga pakai mana? Iya. Ya, Kegiatan hari ini. yang nanti video oleh Prof Dani. Ya, iya. Yang paling Berbobot. Jangan tanya kabar ya. terus setelah itu nanti kita juga ada tanya karena ada mahasiswa yang belum semester lagi pada kita ya ini nanti kita janjiin terus kita bisa makan oke yuk silakan Oke, tanya ya, nanti dia ke belakang ya. berdiri Boleh. Saya dulu saya mau nanya. Sekarang kan perkembangan AI makin banyak ya, deepfake terus face changer segala macam. Terus kan saya suka lihat di sosial media, misalnya di Facebook contohnya, ada iklan-iklan jadi online gitu. Jadi deepfake pakai artis, bahan artis. Nah, dan juga kan kemarin kan waktu pilpres kemarin ada ini konten AI Soeharto yang hidup lagi itu dalam tanda kutip hidup lagi. Nah, itu kita sebagai orang awam gimana sih antisipasinya kalau kita biar muka kita, suara kita itu nggak digunakan dengan ya dengan ya kita juga kasih. nanti itu gitu pertanyaan kedua kan Pak oke Ya, memang deepfake itu sangat luar biasa sekali sekarang. Memang kita bisa, ya tadi generatif AI itu. Jadi kita punya film, kita ganti muka aktornya dengan muka kita bisa. Untuk counter deepfake itu sebenarnya ada beberapa, itu juga terbuka di bidang set di bidang sana sebenarnya. Untuk counter deepfake itu dengan cara melihat, kalau yang saya pernah baca itu adalah melihat dari dia punya frame-nya. Jadi frame-nya itu dalam satu buku itu dia bisa framing apakah itu frame-nya putus atau enggak, itu bisa. Jadi ada namanya anti counterfeit gitu. Saya juga pernah sempat penelitian untuk tanda tangan. Tanda tangan itu juga sekarang komputer bisa digunakan. Ya bisa, generatif AI-nya itu bisa. Kita bisa cek dengan anti counterfeit itu ada algoritma. Jadi apakah nanti kok kita punya ini, apakah benar ini orang atau komputer yang membuat konten itu bisa. Jadi kalau orang awam ya ini yang permasalahan. Kalau orang awam mungkin ya lolos karena sehingga hoaxnya akan banyak sekarang. Ya, itu memang permasalahan. Kalau mau ketat adalah dari sisi hukum, tapi kita beda sih kan. Kan undang-undang ITE dan segala macam itu akan sama. Oke, kalau mau tambahkan yang lain, saya nggak tahu di perspektif yang berbeda ya, sudut pandang yang berbeda ya. Jadi ada kekuatan ya powerful, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Itu selalu kita mulai dari yang paling atas kan. Yang paling atas berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Punya kekuatan yang sangat luar biasa, tapi untuk kebaikan. Tapi kita juga ada iblis ya yang punya kekuatan yang luar biasa tapi untuk kejahatan. Oke. Kalau saya kasih kamu sebuah pistol, nanti kamu punya kekuatan yang melebihi dari orang lain. Tapi kamu bisa memilih untuk melindungi orang, berarti untuk kebaikan, atau kamu melakukan kejahatan untuk perampokan, apalah dan sebagainya. Karena kamu punya kekuatan, punya kekuatan juga sama sih. Pada saat kamu berkuasa, kamu bisa melakukan kebaikan atau kamu melakukan kejahatan. Lebih berkuasa, lebih pengaruh itu lebih besar.
yang lebih baiknya juga lebih ngetop gitu ya, kejahatannya juga bisa lebih ngetop. Itu selalu dua sisi. Ya kayak seperti dua mata pisau itu selalu dua sisi. Oh ada sesuatu sangat baik nih, pasti ada sesuatu yang sangat buruk dengan menggunakan hal yang sama. Gitu. Ya itu dari niatnya di tengah-tengah itu mau yang baik atau mau yang buruk gitu loh. Ya jadi sama juga sekarang kalau kita sudah ke AI begitu powerful ya, dari powerfulnya itu bisa untuk menggunakan dari sisi kebaikan, juga bisa menggunakan dari sisi kejahatan, dan ini akan terus seperti kamu memegang sebuah pisau atau kamu memegang sebuah senjata atau gimana atau senapan gitu ya. Berarti tergantung dari yang punya kontrol di AI-nya itu. The man behind that. Ya, ada yang pernah buat tugas balik ke bumi. Pertanyaannya, kalau kami sebagai dosen, kalau rekan-rekan buat tugas dari pakai ChatGPT salah? Kalau saya, ya tergantung kalian pakainya seperti apa. Kalau kalian pakai ChatGPT, terus kalian olah kembali parafrase, kalian baca, jadi yang salah adalah bagian benar dan salah. Kalau contek teman salah nggak? Salah. Modifikasinya ya. Ya, jadi selalu dua sisi ya. Jadi kita tidak bisa ngomong ya hitam dan putih, tapi akan ada selalu ada yang berbeda. Dan teknologi juga. Jadi yang katakan itu adalah gimana kita yang memanfaatkan teknologi. Cari uang bisa gini itu sama enggak? Enggak. Kenapa? Buat udah salah cari uang enggak salah? Kenapa? Implementasinya. Ya. Nah, kan dia kan jadi ya, jadi jangan pandang suatu teknologi itu dari satu sisi saja. Ya, jadi defect akan selalu ada. Ya, ya itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Kalau defect itu dimanfaatkan untuk kebaikan, salah nggak? Jangan lihat dari implementasi. Kalau kita misalnya memanfaatkan untuk I remember tadi, itu kan defect. Ya kan, meniru suara orang, meniru gerak-geriknya, meniru emosinya. Ya, itu kalau kita lihat dari satu sisi ya itu salah kan. Kalau lihat dari sisi ini untuk kebaikan baik benar kan tidak bisa. Ya, jadi ya susah jawabnya. Oke, kita kasih Jadi mau dikasih langsung oleh profesor atau kasih barengan aja ya? Iya. Halo Prof, perkenalkan nama aku Maria, mahasiswa di Universitas Universitas Universitas. Jadi sebelum pertanyaan Maria lanjut, Maria pengen sharing sedikit. Pada tahun 2022, Maria pernah nonton di film bioskop yang berjudul Mega. Nah, film ini tuh robot, jadi robot dikasih ke anak-anak yang kesepian. Nah, anak ini karena nggak ada orang tua, dia ditemani oleh kampusnya, dia dikasih robot ini. Pertama niatnya baik buat menemani, sama kayak tadi yang orang ngomong terus kembali. Tapi ujung-ujungnya dia mengancam, jadi ancaman. Kemungkinan besar dia menyalin kena merasa, jadi anak ini dibully sama temannya, terus dia bunuh teman anaknya ini. Soalnya dia merasa kayak anak ini dibully terus dia sakit hati bukan saya. Jadi kita di negara Indonesia ini kemungkinan kita bakal masuk juga teknologi seperti itu, mulai dari kecil-kecilan, terus nanti bakal masuk juga robot yang gak bakal bantu kerjaan manusia. Buat Bapak, apa yang bisa kita persiapkan dari sekarang dan bagaimana untuk menghadapi masa-masa kita? Terima kasih. Pernah nonton film Eagle Eye? Karena film saya balas dengan film. Pernah nonton film Eagle Eye? Pernah ya. Nah, Eagle Eye itu adalah algoritma surveillance yang AI surveillance yang memonitor seluruh dunia. Ya. Suatu ketika AI beranggapan dia menginferensi untuk menciptakan keadilan kedamaian di bumi ini adalah untuk
memusnahkan manusia. Ya. Jadi sama ya. Jadi bagaimana pada suatu titik AI mengambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan kedamaian di bumi ini adalah dengan cara memusnahkan manusia. Itu film Eagle Eye. Awalnya bagus untuk pencegahan kejahatan. Jadi ada sebelum mau perampokan sudah ada surveillance-nya langsung dihadang. Terus lama-lama AI-nya lelah gitu ya. Bisa lelah gitu, sampai dia gitu. Terus dia akhirnya dalam satu titik ambil kesimpulan daripada memprediksi habiskan saja semua manusia. Itu intinya dalam generasi. Ya, jadi kalau kita menyerahkan sepenuhnya ke mesin, ya tadi saya katakan kan, apa yang kurang dari mesin? Empati. Mesin tidak bisa melakukan. Jadi menarik kesimpulan berdasarkan data ya. Nah, pada suatu titik dia menarik kesimpulan bahwa untuk menciptakan kedamaian dunia, dia memusnahkan manusia, ya berarti harus ada obat. Ya, jadi kalau menurut saya ini menurut pandangan pribadi saya bahwa pada saat kita nanti mungkin rekan-rekan nanti menciptakan teknologi yang powerful apapun lah modelnya itu yang bisa mengendalikan nuklir ke depan siapa tahu gitu kan punya obat. Jadi satu titik dia harus stop. Itu. Ya kalau misalnya kita cegah ya bagaimana? Ya, obat. Dan kalau tidak ya bisa disesuaikan dengan regulasi. Contoh lain lagi, kalau sebuah mesin mobil misalnya, nah dia salah mengenali deteksi, dia tabrak orang meninggal, yang salah siapa? Mesinnya, programmernya, AI-nya, government-nya, policy-nya, ya jadi seperti itu. Kembali lagi, ya jawabannya akan normatif kembali. Tapi menurut saya, button itu. Kita waktu itu kan, ya, jadi tinggal one more question. Jadi hutang. Siapa yang duluan ke depan aja? Maju mau ngapain? Mau nanya atau mau nyanyi? Mau nanya. Oh mau nanya dulu. Thank you Pak Henry for sharing dan telepon di Jakarta, blog dari blog Adi dan di sini saya misalnya mahasiswa bisnis digital semester 4 mau nanya nih Pak, kalau misalkan tadi dibahas tentang ancaman dan peluang di Indonesia maupun ya penggunaan AI juga. Nah, untuk nyari lagi. Tenaga kerjanya sendiri kan tadi Prof juga udah bilang, misalkan kita harus melawan AI dengan AI itu sendiri. Nah, bagaimana regulasinya perpaduan di Indonesia emang belum sepenuhnya mendukung, apalagi pendidikan di Indonesia sudah sepenuhnya menggunakan AI. Dan sebenarnya universitas perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah ada mendukung tentang mata kuliah perpaduan artificial intelligence. Tapi kita udah mulai dituntut untuk mulai menggunakan AI ini sendiri. Nah, untuk kedepannya langkah kita itu seperti apa Pak? Sedangkan langkah yang di depan semisal ada batu berlubang atau jalan berlubang itu kita butuh melompat untuk kedepannya kayak gitu. Nanya apa tadi? Dan juga perhatikan seringkali teknologi itu berkembang cepat dan kurang ketinggalan di belakang. Itu yang menjadi adaptasi yang seperti bayi tahun itu sudah teknologi, tapi aturan kita nggak ada tentang itu. Dan makin sudah timbul masalah tersebut kemudian itu kan sudah dibuat peraturan. Yang kedua, apakah budaya kita sudah siap untuk mengambil AI? Tidak. Kita tadi sudah diserahkan oleh Menteri bahwa kita 270 tahun ini kalau diterapkan AI masuk semua ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Karena ada pertanyaan bahwa teknologi itu akan menghancurkan
Tapi kalau bisa menciptakan konsumsi pekerjaan baru. Ini risiko pengertian. Apa? Kalau Inggris sudah menawarkan teknologi, dia kalau bersaing dia hanya Prancis. Jadi akhirnya grafik yang penurunan ini sangat jadi terlambat dengan aturan. Jadi nanti kemudian yang penciptaan lapangan kerja oleh teknologi itu dipercepat. Mau pendidikan, kursus. Jadi ini pertemuan equilibrium antara dua garis itu ada di atas, bukan terjadi di bawah sehingga tenaga kerja itu kata diri PKK banyak. Itu solusinya seperti itu. Jadi aturan membuat penerapan itu agak lambat. Ya. Kemudian ini bidang pendidikan khusus dipercepat untuk mengangkat dan supaya menciptakan lapangan kerja melalui teknologi itu kan jenis pekerjaan baru. Nah itu sebetulnya titik equilibrium dari dua pertemuan dua grafik ini terjadi di tingkat yang itu yang terjadi. Solusinya tentu kalau kita melihat ternyata yang tinggi ini adu-adu ya. Aturan dibilang PBKM itu bertabrak satu sampai yang tidak diganti lagi sinyal sekali. Jadi sebenarnya kita menciptakan SDM seperti apa itu tidak berhasil. Misalnya itu adalah peraturan. Kita kalau dibilang kalau di bawah 12 SKS tidak diakui oleh LLDP. Di bawah 20 tidak diakui 20 SKS tidak diakui PDDP. Nah, kemudian 20 SKS dikasih di penggunaan dan 16 SKS 20 tidak dikatakan semester itu. Ini kan aturan itu baru keluar sesudah kita terapkan peraturan. Nah, peraturan terus berubah sehingga kita ini bingung menjadi kayak apa. Nah itu masalah yang terjadi bukan masalah itu. Tetapi sistem yang membuat kita melakukan itu agak ragu ya. Orang yang membuat kebijakan itu tidak tahu apa. Itu gimana? Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Karena generasi kalian yang nanti akan generasi populernya yang dibilang generasi emas ya Indonesia emas 2045 itu kan bisa menjadi peringkat keempat di dunia. Kira-kira melihat kalau benar yang karena waktunya sudah semakin singkat, kita langsung boleh panggil tadi yang bertanya bagi Pak biar Prof Hendy kasih hadiahnya. Oke, yang satu lagi berarti hadiah yang paling menarik yang boxnya hitam. Itu Prof Hendy pilih yang mana nih pertanyaan yang paling gede? Mungkin lebih kesulitan. Ya. Oke, kita kasih dulu untuk Prof Hendy kasih nomornya yang mana Prof? Yang mana Prof? Mau yang ini atau yang oh ya bisa Prof. Kalau yang ini mungkin yang paling Prof dari sekarang Prof yang mana Prof? pipa aja. Yang berantem ya, artinya ya. Kalau pipa ini faktor luar kalian ya. Silakan kalau pipa. Dipoto dulu sama Wahyu. Oke, selanjutnya untuk John dan untuk Maria bisa diterangkan oleh Prof Henry. Oh enggak, yang silakan. Oke, yang terakhir John. Oke, kita foto bareng dulu, Prof atau gimana?
Yuk foto bareng. Sondang katanya penyanyi ya. Silakan Sondang. Thank you so much, Prof. Oke, lampu Pak ya, oke lampu dimatiin, lampu kuningnya kan otomatis. Terus kalau mati kan kita nyalain, terus untuk nyanyi, nanti itu nyanyi bareng ya. Dan saya suarakan kita, tapi kalau lain bagian kuliah dulu ya. Boleh.
Dia satu lagi satu tiga ya Lagu kedua dari Ham. Lagu kedua. Kita mau beda. Mari kita tampil dong. Lagunya. Lagu lain. Tadi matiin matiin